Baik, pemirsa, kita kembali di acara Inspirasi Sukses, tetap kerjasama Jember 1 TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan SDM. Tetap bersama saya dengan Nyoman Aribowo dan tamu luar biasa kita, Mas Anang Hermansyah, anggota DPR RI Komisi 10, dan dengan Pak Heru dari Komisaris PT Jember Vision, pengelola siaran dari Jember 1 TV. Dan tadi kita sudah membahas bahwa potensi lokal itu sangat luar biasa dan kuncinya memang harus kreativitas. Dan ya saya yakin mengelola TV juga harus kreatif. Kalau nggak kreatif mesti mati. Karena terus terang saya sejak tahun 2012 termasuk orang yang ikut ya mikir-mikir meskipun di luar mengenai Jember 1 TV ini Mas Anang. Makanya kita terus buat acara Inspirasi Sukses ini sejak tahun 2012. Nah, saya ingin tahu ini dari Pak Heru ini apa saja ini yang mau dilakukan, karena kalau nggak kreatif mati ini nanti Pak Heru. Gimana Pak Heru? Jadi dari saya sebagai komisaris kan fungsinya secara manajerial berdasarkan undang-undang itu kan kita adalah sebagai dewan pengawas, baik pengawas dari sisi keuangan maupun juga dari sisi pengawas operasional. Nah, kita juga melihat selalu ada, saya selalu menyebutnya room of improvement. Artinya selalu ada celah untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga sifat daripada kita, saya juga akan mencoba menerapkan filosofi yang kita sebut sebagai continuous improvement. Jadi perbaikan yang secara terus-menerus. Ya, jadi kita juga tidak mau kita seperti ini, kita juga harus meningkat sesuai dengan apa yang ada di luar. Karena bagaimanapun juga yang namanya sifat kompetitif itu juga kadang-kadang kan juga saya nyebutnya sebagai sesuatu yang harus dipunyai setiap saat. Kalau tidak, if saya menggunakan istilah bahasa Inggris, if you don't care to customer, then else others. Artinya, katanya sejarahnya Pepsi Cola dan Coca-Cola di Amerika ini tidak boleh ada yang mati. Iya, betul. Jadi artinya begini, dengan adanya kompetitor itu kan sebenarnya memacu kepada kita untuk selalu menyiapkan dan kita menyiapkan sistem pola pikir. Kita harus siap-siap. Ya. Kalau mereka punya A, ya paling tidak kita harus punya B. Atau minimal A plus lah. A plus. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dengan adanya sifat kompetitor yang seperti itu, mewajibkan kepada kita semua, terutama hal yang pelaku bisnis dan Jember 1 TV pada khususnya, untuk selalu menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak dipunyai oleh para kompetitor kita. Karena kita lebih suka menyebutnya sebagai we are a creator, not we are a follower. Jadi kita harus menciptakan sesuatu yang baru, tidak hanya ngikut-ngikut. Nah, karena bagaimana juga kalau kita ngikut, kita tidak pernah disebut sebagai is number one, selalu nomor 2. Nah, bagaimana juga kalau nomor 2 itu kan mudah untuk digilas sama yang lain. Nah, sekali lagi menjadi kewajiban kita semuanya untuk selalu berpikir ke depan. Bagaimana Jember 1 TV ini khususnya bisa memuat konten lokal yang bisa lebih bagus. Itu adalah tugas dari kita semua. Dan tentunya itu nanti juga ada peluang masalahnya memfasilitasi adanya Jember Vision dan Jember 1 TV ini, memfasilitasi kreativitas masyarakat Jember sebagai penyalur atau juga media publikasi, sosialisasi dari aspek bisnisnya juga mungkin untuk peningkatan perekonomian masyarakat Jember dari sektor kreatif. Mungkin tidak Mas? Iya, sangat. Sangat ya? Kenapa sangat? Ya, sebetulnya ilmu yang sudah disebutkan tadi sudah betul bahwa masyarakat akan lebih suka melihat, membaca, dan mendengar dari apa yang memang dekat dengan dirinya. Pada saat Jember TV ini, Jember 1 TV ini bisa mengencourage atau membuat formulasi yang tepat buat masyarakatnya, ya pasti ngapain aku akan mengutamakan TV nasional yang notabene itu jauh dari jangkauanku. Ini yang yang diharapkan oleh pemerintah pusat maupun aku yang ada di DPR pusat, berharap bahwa bagaimana DPRD dengan pemerintah daerah membuat formulasi penguatan lokal konten. Karena makanya tujuan dari itu konstitusi sudah melakukan amandemen untuk bagaimana posisi otonomi daerah diperkuat. Ini udah ada sebetulnya. Artinya nyambung ya dengan kepentingan masyarakat ya. Sudah. Makanya sudah dilakukan
konstitusi kita konstitusi yang sangat luar biasa. Itu udah di-encourage di situ, gitu loh. Bahwa tinggal bagaimana orang lokal ini supaya bisa menguatkan melalui sebagai orang media yang mempengaruhi perilaku masyarakat nanti, ya bagaimana memformulasi lokal konten itu menjadi sesuatu komoditas yang dinikmati masyarakat, gitu kan? Ya nggak mungkin cerita Jember TV ini akan banyak diminatin orang Manado, kamu Nggak usah berharap. Ya. nggak mungkin. Artinya apa? Kalau kita disering menjadi daya berpikirnya adalah lokal Jember saja, 2,8 juta, apakah kecil? Besar. Hampir separuh negara Singapura. Seperti kemarin Mas Anang ya. Hampir separuh negara Singapura. Jadi kebetulan pemirsa kemarin Mas Anang, kebetulan ini kan reses Mas Anang ya. Jadi Mas Anang kemarin juga mengadakan kegiatan kerjasama dengan Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif dari Jakarta, sosialisasi tentang pembajakan ya, Satuan Satgas Pembajakan. Salah satunya kemarin muncul pendapat-pendapat bahwa misalkan kayak batik Jember, misalkan masyarakat Jember itu mayoritas demen atau seneng pakai batik, itu sudah berapa lakunya, nggak perlu mikir jual jauh-jauh loh. Jadi di Jember aja, Mas Anang nggak pernah cerita kalau ada lagu Jember dijual di Jember saja, laku anggaplah mungkin 500.000, itu kan sudah luar biasa Mas ya, 100.000 udah luar biasa. 100.000 udah luar biasa. Nah jadi pemirsa memang sebenarnya potensi pasar lokal pun tidak kecil. Biayanya juga murah aja, promo macam-macam. Iya, semua lokal. Makanya disinilah penetrasi informasi global di ranah nasional ini kan harus bisa dibentengin di lokal. Pembentengan lokal adalah ya kompetisi antara media lokal dengan media nasional. Harus. Padahal media nasional dia tidak paham yang dimauin orang Jember itu, tidak paham. Yang paham hanya orang Jember yang setiap hari hidup di masyarakatnya. Nah, pasti ya Mas, bagaimana? Nah, itulah kuncinya bagaimana Jember 1 TV memiliki orang-orang yang memiliki ketahanan kreatif yang tinggi. Soalnya apa, kenapa aku jadi ada kata ketahanan kreatif? Jadi ada kata-kata itu aku juga barusan tahu nih, ada kata-kata ketahanan. Bukan ketahanan lahan. Iya, ketahanan kreatif, apa maksudnya? Maksudnya aku sendiri mungkin aku bilang bahwa daya kreatif kalau nggak tahan, ya dia mesti nggak akan lagi jadi orang kreatif, dia akan hanya jadi apa? Penjiplak. Ini yang tidak dimauin oleh negara ini, tidak dimauin. Jangan dong negara besar ini dengan penduduk 252 juta orang ini jangan jadi negara penjiplak. Artinya butuh ketahanan kreatif. Ini harus ada kata-kata. Soalnya orang kreatif banyak, tapi yang tahan ada nggak? Dari mana itu penggerusan itu? Ya pasti dari faktor ekonomi utamanya. Nah, faktor ekonomi dalam ranah kreatif sangat erat dengan penegakan haki. Pada saat karya-karya intelektual itu tidak dijaga, dia akan dijiplak dan diproduksi secara masif tanpa izin kepada pelakunya. Apa nasibnya? Apakah tergerus ketahanan kreatif? Bisa tergerus. Wah, contohnya apa? Waduh, kalau dibajak terus gue nggak ngarang lagu lagi. Nah, itu ketahanan kreatifnya kan luntur. Ada juga orang yang memiliki ketahanan kreatif tinggi. Udahlah, begitu gue berkarya. Nah, makanya berpikir secara seniman itu menjadi penting. Seniman dalam hakikinya adalah seni, adalah penciptaan daya cipta manusia untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Dia tidak pernah berpikir lain selain saya menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Laku ya sudah, gak laku ya sudah, gue menciptakan.
Kalau bahasa Pak Heru tadi apa Pak Heru? Continue improvement. Iya. Nah, continue improvement. Tapi bahasa Indonesianya itu. Ya baik pemirsa, luar biasa, ada istilah baru yang saya juga baru mendengar dan ternyata yang melontarkan juga nggak sabar gitu loh, ketahanan kreatif. Ya sebenarnya kenapa? Karena memang kreatif ini punya titik jenuh, juga kadang titik putus asa sehingga berhenti. Makanya seorang yang kreatif itu harus bertahan terus kreatif, karena dengan kreativitas itu akan jadi solutif, jadi solusi setiap aspek kehidupan kita. Ya. Hubungannya ketahanan kreatif adalah solutif. Ya, jadi pemirsa, memang kita pengen Mas Anang, nanti kita bahas karena Mas Anang pengen membuat sebuah gerakan masyarakat kreatif dan solutif, karena kunci dari solusi adalah kreatif. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa, wisata edukasi, karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.